Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Doni Ramadhani, Muhammad Iqbal, Anggita Putri Ramadhani, Eno Dian Tasya Rahab, Nopi Andriani, Anissa Fadilah. Nah, dalam interview ada dua tahap, yaitu asesmen oriented interview dan therapeutic interview. Asesmen ini dilakukan pada awal pertemuan dengan klien, dan therapeutic interview dilakukan untuk memfasilitasi klien terhadap permasalahan yang dialaminya. Nah, di sini ada 5 jenis-jenis wawancara, yaitu ada diagnostic interview dan intake interview. Nah, apa sih diagnostic interview? Nah, diagnostic interview itu wawancara. Ini biasanya digunakan pada pasien atau pelayan psikiatri dan berfokus pada simptom-simptom untuk mendeskripsikan berbagai kemungkinan yang dialami para klien. Nah, intake interview itu adalah wawancara ini berfokus pada keinginan klien, motivasi untuk treatment, harapan terhadap klinis, dan kegiatan apa yang akan dilakukan selama proses klinis. Nah, kemudian ada interview dengan informan, research interview, dan social history. Interview dengan informan itu artinya wawancara ini dilakukan dengan secara signifikan terhadap orang tua, saudara kandung, dan orang terdekat klien. Research interview, wawancara ini dirancang untuk mendapatkan data riset yang bentuknya terstruktur dan terfokus, serta pelaksanaan wawancara ini harus sesuai dengan etika riset, persetujuan, dan pemahaman klien. Nah, yang terakhir adalah social history. Wawancara ini bertujuan untuk melihat struktur dan fungsi kepribadiannya dalam kenyataan hidupnya. Oke, selanjutnya ada pembahasan tentang Situasi-situasi dalam interview. 1. Wawancara intake. 2. Wawancara identifikasi masalah. 3. Wawancara orientasi. 4. Wawancara pemutusan hubungan kerja. 5. Wawancara krisis. Dan 6. Wawancara observasi. struktur dalam interview. Wawancara tidak langsung. Interview memegang kontrol pada topik yang dibahas dalam wawancara, panjang atau lamanya wawancara, dan formalitas wawancara. Wawancara semi terstruktur membahas serangkaian topik yang terorganisir dan dieksplorasi dengan cara yang memberi pewawancara fleksibilitas dalam menyusun pertanyaan, menafsirkan jawaban, dan memandu keputusan tentang apa yang harus ditangani selanjutnya. Interview terstruktur. Pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan spesifik, diutarakan dengan cara standar dan disajikan dalam urutan yang tepat. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugian dari wawancara terstruktur. Nah, kerugiannya itu apa? Wawancara ini terasa formal dan kaku sehingga subjek mungkin dapat tidak berterus terang dalam menjawab pernyataan. Nah, di dalam keuntungan dalam wawancara ini, isi pembicaraan akan lebih terarah dan lebih fokus lagi. Nah, kemudian ada tahapan dalam interview. Apa sih tahapannya? Ada nggak tahapannya? Nah, tahapan yang pertama adalah melalui wawancara. Yang kedua, tahap kedua pertengahan wawancara. Dan tahap ketiga menutup wawancara. Tahap terakhir dari wawancara ini dapat memberikan data penilaian yang berharga serta kesempatan untuk meningkatkan hubungan antara klien dan observer. Nah, kemudian ada komunikasi dalam interview. Komunikasi dalam interview itu terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Dapat dilihat di dalam gambar ada yang menggunakan jas hitam. Nah, dia menggunakan komunikasi verbal, yaitu bahasa untuk berkomunikasi. Sedangkan yang memakai baju kuning itu menggunakan komunikasi nonverbal. Apa sih komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi seperti bahasa isyarat atau gerak tubuh untuk berkomunikasi. Ada penelitian dalam interview. Yang pertama target observasi, yang kedua perilaku yang diamati, yang ketiga kendala penilaian observasional, dan yang keempat ada fasilitasi penilaian observasi. Dan yang selanjutnya ada interview dalam lingkungan kerja, yaitu mencakup beberapa hal mendasar. Nah, kesimpulannya itu, teknik wawancara yang biasa digunakan oleh psikolog klinis selama tahap awal, tengah, dan akhir wawancara termasuk
non-direktif dan komunikasi direktif. Yang pertama sangat membantu di awal membangun hubungan, sedangkan yang terakhir mirip dengan yang digunakan dalam wawancara terstruktur, dapat membantu memperoleh dan memperjelas area spesifik yang ingin dieksplorasi oleh pewawancara. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.